2 Jumadal Akhirah 1442. Kita lanjutkan pengajian Al-Fiqhul Qur'ani, yaitu fikih yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah puasa, maka sekarang kita lanjutkan membahas masalah haji dan umrah. Ayat yang bicara tentang haji dan umrah kita temukan pada surah Al-Baqarah 196 sampai 203. Demikian juga pada surah Al-Hajj ayat 26 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa lafal dalam ayat ini saya baca berbeda. Memang saya membaca dengan bacaan yang berbeda. Wa'lamu annakum panjang ilaihi. Nah, ini adalah qiraahnya Al-Imam Ibnu Katsir, dan qiraah Ibnu Katsir termasuk qiraah mutawatir yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa atimu, dan sempurnakanlah al-hajja, haji, wal umrata, dan umrah itu lillah, untuk Allah. Fa in uhsirtum, kalau kalian tertahan dari melanjutkan haji atau umrah, famastaysara, maka apa yang mudah, minal hadi, dari binatang hadiyu. Wala tahliku, dan janganlah kalian gundul, ru'usakum, kepala-kepala kalian, maksudnya rambutnya, hatta, sehingga yablugha, mencapai atau sampai al-hadiyu, binatang hadiyu itu, mahillahu, ke tempatnya. Faman kana minkum maridun, barang siapa yang sakit di antara kalian, au bihi adam min ra'si, atau ada gangguan di kepalanya, fafidyatun, maka membayar fidyah berupa siyamin, puasa, au sadaqatin, atau sedekah,
au nusukin atau nusuk, yaitu menyembelih. Fa idza amintum, kalau kalian itu aman, faman tamatta'a, maka barang siapa yang haji tamattu' bil umrati ilal haji, melakukan umrah kemudian haji, famastaysara minal hadi, maka apa yang mudah dari binatang hadiyu. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati binatang hadiyu, fasiyamu thalathati ayyamin, maka puasa 3 hari fil haji, ketika haji, wa sab'atin, dan puasa 7 hari idza raja'tum, jika kalian sudah pulang, yaitu pulang ke kampung masing-masing. Tilka asyaratun kamilah, itu adalah 10 hari yang sempurna. Dzalika, hal itu, liman lam yakun ahluhu, bagi orang yang tidaklah keluarganya hadiril masjidil haram, mukim atau bertempat tinggal di Masjidil Haram, maksudnya di Makkah. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah itu syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya. Allah mengatakan atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya haji dan umrah sama-sama wajib. Untuk haji disepakati ulama wajib, tidak ada perselisihan pendapat. Tidak ada yang mengatakan haji sunnah, tidak ada. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa haji ini wajib setiap 5 tahun sekali, bagi yang memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama badannya sehat, syarat yang kedua duitnya banyak. Maka dia wajib haji setiap 5 tahun. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah, sehingga tidak usah dipakai pendapat tersebut. Haji itu wajib hanya 1 kali saja. Adapun yang berpendapat wajib setiap 5 tahun, mereka berdalil dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha Taala yaqul, sesungguhnya Allah berkata, Inna abdan ashahtu lahu jismah, seorang hamba sudah saya buat jisimnya sehat, wa wasa'tu alaihi fi ma'isyatih, sudah saya longgarkan ma'isyahnya, rizkinya, tamdi alaihi khamsatu awamin, sudah lewat 5 tahun, la yafidu ilayya, tidak mau datang ke rumah saya, yaitu ke Ka'bah, la mahrum, sungguh terhalang dari pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, tapi hadis ini menurut para ulama adalah dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Memang sebagian ada yang mengatakan ini hadisnya sahih. Anggaplah ini hadisnya sahih, maksudnya adalah hasungan, bukan berarti wajib. Hasungan yang duitnya banyak, badannya sehat, bisa setiap 5 tahun datang haji. Tapi prakteknya sekarang juga nggak bisa atau susah nih. Karena itu memang pendapat mayoritas ulama bahwa haji hanya wajib 1 kali seumur hidup. Adapun umrah diperselisihkan oleh para ulama. Umrah wajib atau sunnah? Ada yang mengatakan umrah itu wajib, ada yang mengatakan umrah itu sunnah. Artinya gini, kalau kita mengatakan umrah itu wajib, berarti kalau haji kita hanya haji ifrad, berarti kita masih punya tanggungan 1 lagi, yaitu umrah. Tapi kalau haji kita sudah qiran atau sudah tamattu, otomatis sudah ada haji dan umrah di situ, maka umrahnya sudah nggak wajib lagi. Tapi bagi yang berpendapat bahwasanya umrah itu adalah sunnah, maka dia melakukan haji ifrad saja seumur hidup. Haji ifrad berarti kan cuma haji tok, tidak ada umrahnya kan. Maka berarti dia nggak ada masalah, tidak umrah lagi, karena memang umrah hukumnya adalah sunnah menurut mereka. Pendapat yang saya pilih bahwasanya umrah adalah wajib, karena di sini Allah mengatakan wa atimmu, sempurnakan. Perintah ini, perintah hukum asalnya adalah wajib. Berarti sebagaimana haji adalah wajib, maka umrah juga wajib. Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya umrah juga wajib. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ittaqillah, takwalah kepada Allah, aqimis shalah, tegakkan salat, atiz zakat, bayarkan zakat, hujjal bait, hajilah ke Ka'bah, wa'tamir, umrahlah, wa birra walidaik, birrulah walidain, dan seterusnya. Ini hadisnya cukup panjang, hadis riwayat Tabarani, derajatnya adalah sahih. Kalau di sini tertulis dhaif, ini maksudnya adalah dhaif pada sanadnya saja, tapi sahih pada maknanya karena ada hadis yang serupa. Hadis yang serupa ini, ubudillah, ibadahlah kepada Allah, la tusyrik bihi syai'a, jangan syirik, tegakkan salat, bayarkan zakat yang fardu, hajilah, umrahlah, puasalah Ramadan. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya umrah adalah wajib.
karena samakan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Syirik, ya. Larangan syirik ini kan wajib ditinggalkan. Salat 5 waktu wajib. Zakat wajib juga, haji wajib. Nah, ketika Nabi mengatakan i'tamir, umrohlah, berarti umroh adalah wajib juga. Nah, maka pendapat yang saya pilih adalah umroh wajib sebagaimana haji. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa umroh itu tidak wajib? Dalam Bulughul Maram disebutkan. Mari kita lihat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni 'anil umrah. Tolong kasih tahu saya tentang umrah. Awajibatun hiya? Apakah wajib umrah itu? Qala, Nabi menjawab, la, tidak wajib. Wa anta tamir, tetapi kamu melakukan umrah khairul laka, lebih baik daripada tidak melakukan. Nah, jawabnya adalah bahwa hadis ini dhaif. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa umrah tidak wajib. Demikian juga ada hadis yang sebaliknya. Al-hajju, haji, wal umrah, dan umrah faridatan, dua-duanya adalah fardu atau wajib. Ini juga dhaif. Jadi yang mengatakan wajib dhaif, yang mengatakan tidak wajib juga dhaif. Yang sahih adalah umrahlah kamu, perintah. Nah, perintah itu hukum asalnya adalah wajib, maka pendapat yang lebih bagus insyaallah umrah wajib sebagaimana haji. Tentu saja wajib bagi yang mampu. Allah mengatakan fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian terhalang maka sembelihlah binatang hadi. Jadi maksudnya kalau kita sudah berangkat dari rumah menuju ke Mekah untuk haji atau untuk umrah, sampai di tengah perjalanan terhalang, tidak bisa melanjutkan ibadah haji atau umrah, gimana solusinya? Sembelih binatang di tempat tersebut. Rasulullah pernah mengalami dari Madinah menuju ke Mekah untuk umrah, sampai di Hudaybiyah dicegat oleh orang-orang kafir, nggak boleh masuk. Kalau masuk perang dulu. Padahal Nabi tidak bawa senjata. Memang tujuannya untuk umrah bukan untuk perang. Akhirnya beliau menyuruh para sahabatnya, ya sudah, semuanya ambil pisau, semuanya cukur gundul, semuanya sembelih binatangnya di sini. Nah, maka ini sesuai dengan perintah Allah. Kalau kalian terhalang, maka apa yang mudah dari binatang hadyu, sembelihlah. Sembelihnya di mana? Di tempat kita terhalang. Nabi terhalang waktu itu di Hudaybiyah, maka Nabi menyembelihnya di Hudaybiyah. Seandainya kita terhalangnya misalnya di Jeddah misalnya, ya sudah, kita berarti sembelihnya di Jeddah kalau bawa sembelihan di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Jangan cukur gundul kecuali kalau binatang hadiyumu sudah sampai ke tempatnya. Ini maksudnya berkaitan dengan amalan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 bulan apa? Dzulhijjah. Orang yang haji tanggal 10 melakukan 4 amalan. Nahrun, menyembelih, halqun, gundul, tawafun, tawaf ifadah, sama yang pertama tadi saya lupa yaitu romyun, melempar jumrah. Romyun, melempar jumrah, nahrun, menyembelih, halqun, gundul, tawafun, tawaf ifadah. Nah, di sini Allah berpesan jangan gundul dulu sampai binatang hadiyumu sampai ke tempatnya. Tempatnya di mana? Ya tempatnya di Mekah sana. Jadi binatang kita akan dibawa ke Mekah, disembelih di situ, di Mina biasanya, nggih. Nah, nanti kalau binatang hadiyu kita sudah sampai baru boleh kita untuk gundul. Untuk para wanita tidak ada gundul. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alan nisa'i halqun." Tidak ada bagi wanita itu syariat cukur gundul. Innama tiada lain 'alan nisa, bagi wanita adalah at-taqsir, yaitu memotong rambut saja. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, maka pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, orang-orang haji yang laki-laki ada yang gundul, ada yang hanya potong rambut, nggak ada masalah, dua-duanya boleh. Adapun untuk para wanita tidak boleh ada yang gundul, hanya boleh potong rambut saja. Karena gundul ini khususiyah bagi para laki-laki. Kemudian Allah mengatakan faman kana minkum maridun, dan seterusnya. Kalau ada yang sakit atau ada gangguan di kepala, misalnya kutu bertebaran sangat banyak, tidak bisa melanjutkan ibadah haji karena harus gundul, Bukan tidak bisa melanjutkan ibadah haji,
yaitu dia harus melanggar aturan ibadah haji, yaitu harus gundul, maka membayar fidyah. Jadi orang haji itu atau umrah kalau sudah pakai baju ihram dalam kondisi masih ihram, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong bulu, tidak boleh cukur rambut, nggak boleh sampai selesai ihramnya kan. Nah ini ada orang yang terpaksa gundul. Kenapa? Ada gangguan di kepalanya. Ini pernah dialami oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu Ka'ab namanya. Gara-gara kutunya terlalu banyak, maka dia harus gundul waktu itu ihram. Wal qamlu, waktu itu kutu-kutu yatanasar ala wajhi, netes-netes di wajah saya. Saking banyaknya kutu, netes-netes. Ini sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Ujrah, lagi haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Ma kuntu aral wajah balagha bika ma ara." Saya tidak mengira penyakitmu sampai sedemikian rupa. Maka kamu ini terpaksa harus gundul. Karena enggak digundul ya, netes-netes begitu susah. Maka beliau bertanya, "Tajidu syatan? Kamu punya kambing enggak?" Maka dia mengatakan, "Saya tidak punya." Beliau mengatakan, "Fasum salatata ayyam." Kalau begitu kamu puasa 3 hari, atau kalau tidak puasa 3 hari, beri makan 6 orang miskin. Likulli miskin, untuk setiap orang miskin, nisfu sa', separuh sa'. 1 sa' 2,5 kilo. Nah, ini berarti separuhnya 1,14 kilo. Diberikan kepada 1 orang miskin sampai 6 orang miskin. Ini namanya bayar fidyah. Bayar fidyah yaitu membayar denda. Kenapa bayar denda? Karena dia melanggar. Kenapa melanggar? Terpaksa melanggar. Waktu ihram tidak boleh gundul. Ini gara-gara kutunya banyak harus gundul. Nah, maka Allah mengatakan di sini, siapa yang sakit atau siapa yang ada gangguan di kepalanya sehingga dia harus mencukur rambutnya tadi, nah, enggak ada masalah, tapi membayar fidyah. Fidyahnya apa? Kata Allah, bebas. Mau puasa boleh, mau sedekah boleh, mau nusuk boleh. Nah, puasa tidak dijelaskan berapa hari. Sedekah berapa? Tidak dijelaskan. Nusuk ini apa? Nusuk artinya kan ibadah. Ibadah apa maksudnya ini? Enggak dijelaskan. Ternyata dijelaskan oleh Nabi, puasa itu adalah sum salasata ayyam, puasa 3 hari. Kalau memberi makan sittata masakin, 6 orang miskin. Karena puasa kan kita ada sahur, ada buka. Berarti kalau puasa 3 hari, makan sama buka berarti makannya 2 kali sehari kan. Nah, berarti makan 6 kali berarti karena 3 hari. Nah, maka memberi makannya juga kepada 6 orang miskin. Atau yang lebih utama adalah tajidu syatan. Kalau punya kambing maka disembelih. Ini yang paling utama adalah menyembelih kambing. Karena Rasulullah bertanya, tajidu syatan, kamu punya kambing enggak? Kalau punya kambing kamu sembelih. Ternyata enggak punya. Nah, karena enggak punya ya sudah. Solusinya puasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 orang miskin. Nah, ketika kambing ini dinomor satukan oleh Nabi, berarti ini paling utama. Meskipun dalam ayat tadi Allah menyuruh memilih bebas ya. Boleh siap puasa, boleh sedekah kepada orang miskin, boleh nusuk yaitu menyembelih juga boleh. Meskipun semuanya boleh, tetapi apa? Paling utamanya yang dinomorsatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis tadi kita ketahui bahwa nusuk itu yang dimaksud di sini adalah menyembelih kurban. Maka kata-kata nusuk atau manasik itu maknanya 2. Ada makna umum, manasik artinya ibadah, ada makna khusus, manasik artinya menyembelih atau manasik haji. Nah, di sini adalah manasik yang artinya menyembelih. Kemudian Allah mengatakan fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Ini berkaitan dengan orang yang hajinya haji tamattu. Haji ada 3 macam. Yang pertama adalah haji tamattu, dan ini haji yang paling terkenal karena ini haji yang paling utama. Yang kedua haji ifrad. Yang ketiga haji qiran. Tamattu artinya bersenang-senang. Disebut bersenang-senang kenapa? Karena kita melakukan umrah dulu. Setelah umrah selesai, kemudian bebas. Mau ngapa-ngapain bebas. Mau pergi ke pasar, mau pakai baju biasa, mau senang-senang sama istri, enggak apa-apa. Umrahnya udah selesai. Nah, nanti menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau sudah tanggal 8 Dzulhijjah baru haji. Jadi setelah umrah selesai sampai tanggal 8 ini bebas, mau ngapa-ngapain bebas. Pakai baju biasa juga bebas. Nah, makanya disebut tamattu, haji senang-senang, enak. Tapi meskipun paling enak, tetapi paling utama karena Nabi mengangan-angan melakukan.
Adapun haji ifrad itu artinya bersendiri, berarti hanya haji saja. Maka kalau orang yang tamattu, dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, kemudian umrah, setelah istirahat, kemudian labbaik Allahumma hajjan, lalu haji. Nah, kalau ifrad ini hanya hajjan, labbaik Allahumma hajjan, titik. Umrah tidak disebutkan. Kenapa? Dia tidak umrah. Nah, kalau qiran artinya double. Berarti dia sebutkan dua-duanya, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ini tiga ini bebas kita pilih yang mana. Tapi rata-rata orang Indonesia haji tamattu. Nah, kata Allah, orang yang haji tamattu itu famastaysara minal hadi. Nanti harus menyembelih binatang hadi. Jadi orang yang haji tamattu harus melakukan apa? Penyembelihan binatang hadi. Bagaimana kalau nggak punya duit untuk menyembelih binatang hadi atau cari kambing nggak ketemu? Allah katakan faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Boleh diganti dengan puasa 10 hari. Jadi kalau yang tadi denda tadi binatang hadiu nggak bisa, maka diganti dengan puasa 3 hari. Tapi kalau ini beda. Ini adalah binatang hadiu untuk yang haji tamattu. Maka kalau tidak bisa, bukan diganti 3 hari puasanya, tapi puasa 10 hari. 10 hari ini ada aturannya. Salasati ayyamin fil haji. 3 hari di waktu masih haji di sono. Karena itu boleh orang yang haji tamattu puasa pada tanggal-tanggal terlarang puasa. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Hari tasyrik kan tidak boleh puasa kan? Khusus bagi yang haji tamattu, kalau memang dia tidak bisa menyembelih kurban, maka dia boleh untuk puasa pada hari-hari yang terlarang ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan atau para sahabat berkata, lam yurakhas, tidak diberi keringanan oleh Nabi fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ayyusomna, untuk dilakukan puasa, illa liman lam yajidil hadiyah, kecuali bagi orang yang tidak mendapati hadiyu, yaitu orang yang haji tamattu tadi. Kemudian wasaba'atin idza raja'tum, tambah 7 hari lagi puasanya ketika sudah sampai ke rumah kita. Puasanya harus seperti itu. Enggak boleh kita akal-akali sendiri atau kita ubah-ubah. Saya pengen semuanya 10 hari di rumah, enggak bisa. Ini aturan dari Allah. Allah sudah bagi 3 hari di Mekah, 7 hari di rumah. Harus begitu, seperti itu. Kemudian Allah mengatakan tilka asyaratun kamilah, itu totalnya 10 hari sempurna. Ini adat orang Arab. Orang Arab kalau menyebutkan 2 bilangan yang merupakan penambahan, itu pasti disebutkan hasil akhir. Salasati ayyam, 3 hari, ditambah sab'atin, 7 hari. 3 tambah 7 berapa? 10. Sebutkan asyarah, 10. Nah, karena itu kalau ada 2 bilangan ternyata tidak ada hasil akhirnya, itu berarti bukan penambahan. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bicara tentang poligami. Thulatsa wa ruba', masna wa thulatsa wa ruba'. Menikah poligami itu 2-2 atau 3-3 atau 4-4. Lah ini bukan penambahan ini. Karena ada orang Madura salah paham. Dia nikah 9. Ketika ditanya kenapa nikah 9? Maksimal 4, Pak. Dia mengatakan saya mengamalkan ayat An-Nisa ayat 3. Masna 2, wa thulath tambah 3, wa ruba' tambah 4. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Nah, ini ngamalkan ayat Quran. Ngawur nih. Ini berarti ramudeng bahasa Arab. Ini bukan penambahan. Kalau penambahan pasti ada kalimat di depannya sini. Wa ruba' fahiyatu sa'. Mestinya begitu. Plus 2 plus 3 plus 4 yaitu 9. Mestinya begitu. Enggak ada kata-kata 9. Berarti ini bukan penambahan. Ini maksudnya pilihan. Mau poligami silahkan 2 boleh, silahkan 3 boleh, 4 boleh, titik maksimal. Nah, maka perlu belajar bahasa Arab kalau mau paham Quran yang benar. Kembali ke sini, kemudian Allah mengatakan dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Haji tamattu hanya boleh bagi orang yang keluarganya tidak mukim di Masjidil Haram, tidak mukim di Mekah. Jadi kalau kita orang Indonesia punya 2 istri, 1 istri di Indonesia, 1 istri di Mekah. Kita haji tamattu nggak boleh, Pak. Kenapa? Istri kita di Mekah, nggak bisa. Maka yang bisa haji tamattu adalah selain orang Mekah atau selain orang yang punya istri di Mekah. Saya bukan orang Mekah, saya orang Indonesia, tapi istri saya 2, 1 di Indonesia, 1 di Mekah. Nggak boleh haji tamattu. Seandainya loh, bukan berarti saya punya 2 istri, bukan. Istri saya 1 pro. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Kemudian Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Artinya haji terbatas waktunya. Hanya 3 bulan saja, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 dari Dzulhijjah. Itu aja bulan haji. Karena itu haji tidak boleh pada bulan Muharram, pada bulan Ramadan, nggak bisa. Ada orang jil sesat mengatakan haji itu biar tidak desak-desakan supaya nggak ada kematian. Maka haji itu dibagi-bagi aja. Ada yang haji Ramadan, ada yang haji Muharram. Wong ngawur nih. Itu nggak paham Quran. Allah aja udah mengatakan haji itu bulan-bulannya tertentu diketahui, jangan diawur. Nah, maka beda antara haji sama umrah. Kalau umrah bebas kapan saja nggak ada masalah. Umrah Ramadan malah lebih utama. Tapi haji Ramadan nggak ada, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan faman farada, maka barang siapa yang dia mewajibkan fihinna pada bulan-bulan tadi al-hajja akan haji, fala rafatha, maka tidak boleh berkata mesum, wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik, wala jidala, tidak boleh berdebat fil haji, pada saat haji. Jadi maksudnya siapa yang melakukan ibadah haji dijaga, jangan sampai melanggar. Salah satu langgaran apa? Berkata mesum. Pada waktu masih ihram berkata mesum, nggak boleh. Goda istrinya, kamu kelihatan cantik banget pakai baju seperti ini, nggak boleh. Mesumnya nanti kalau hajinya udah selesai. Jadi orang haji itu ketika masih ihram itu harus fokus ibadah. Neko-neko dunia nggak boleh. Pakai parfum nggak boleh. Pakai tutup kepala supaya nggak kepanasan nggak boleh. Kalau pakai payung nggak apa-apa, karena payung itu bukan tutup kepala. Tapi kalau tutup kepala, helm dan sebagainya tidak boleh. Yang nempel di kepala nggak boleh. Itu karena kita supaya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tujuannya ini adalah supaya haji kita haji yang mabrur. Maka hendaklah orang yang melakukan ibadah haji menjaga jangan sampai ada pelanggaran di situ. Dan Rasulullah bersabda, birrul haji, mabrurnya haji adalah it'amut ta'am, apabila memberi makan, wa tibul kalam, berkata yang baik. Hadis riwayat Hakim. Artinya kalau kita berkatanya kotor, berarti hajinya tidak mabrur. Haji malah debat, woy. Menurut saya haji yang paling bagus tamattu. Menurut Anda haji yang bagus adalah qiran, debat. Enggak perlu debat. Udah dilakukan yang diyakini aja. Menurut saya tamattu. Menurut Anda qiran, silahkan. Karena di sini Allah mengatakan la jidal, enggak boleh debat. Wala jidal, enggak boleh debat. Kemudian Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin, apapun kebaikan yang kalian lakukan ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Bukan berarti Allah hanya mengetahui yang baik. Yang baik yang diketahui, yang buruk yang diketahui. Tapi kenapa di sini disebutkan min khairin? Kebaikan yang kalian lakukan Allah ketahui. Ini disebutkan kebaikan saja karena ini sedang bicara ibadah haji. Jadi hasungan kalian ibadah haji yang berbaik-baik aja. Jangan lakukan yang buruk-buruk. Nah, maka termasuk kebaikan yang dimaksudkan adalah tadi it'amut ta'am, kasih makan. Ngasih makan siapa? Orang yang haji akan paham bahwasanya ternyata di Mekah itu banyak orang miskin. Jadi yang datang ke Mekah bukan semuanya orang kaya. Yang datang ke Mekah orang kaya itu kan pakai duit. Yang nggak punya duit datang ke Mekah ya tanpa duit. Maka di Mekah itu ada satu perkampungan orang-orang miskin. Nah, ketika orang-orang haji datang, mereka pada ngumpul ke situ, cari makan. Nah, maka kesempatan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin tadi gampang. Dan memang katanya pemerintah Saudi malah menjaga mereka orang-orang miskin itu tinggal di Mekah, karena itu malah membuat kehidupan bisnisnya jadi jalan. Kalau tidak ada mereka, hanya ada orang-orang kaya, maka tidak ada yang mau ngelap mobil, nggak ada yang mau cuci mobil dan sebagainya. Nah, maka alhamdulillah ada orang-orang miskin malah dijaga oleh pemerintah Saudi, dikasih satu perkampungan sana, perkampungan orang-orang miskin. Rumahnya tinggi karena sampai jadi perkampungan besar, sementara orangnya terlalu banyak, perkampungannya juga tidak begitu lebar, akhirnya perumahannya naik ke atas. Jadi mungkin ada 10 loteng, nah itu semuanya isi orang-orang miskin. Ada rumahnya di bawah, ada rumahnya di atas. Nah, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan makanan dari kita-kita kalau melakukan ibadah haji. Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, takwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki lub, yaitu pemikiran yang sehat. Ayat ini wa tazawwadu, berbekallah,
Ini menegur orang-orang Yaman. Mereka ibadah haji tanpa bawa bekal. Jadi dari Yaman kosong tangannya, kosong dompetnya, kosong kantongnya. Mereka mengatakan nahnul mutawakkilun, kami tawakal sama Allah. Insya Allah nanti sampai Mekah akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata sampai Mekah mereka ngantung-ngantung, minta-minta. Nah, maka oleh Allah diturunkan ayat ini. Tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa. Minta-minta tidak termasuk takwa. Nah, maka jangan mengatakan kami tawakal akhirnya minta-minta. Tawakal tanpa bekal boleh, syaratnya nggak boleh minta-minta. Kalau kita ada niatan nanti sampai sana minta-minta, atau kita tidak kuat dengan kelaparan akhirnya minta-minta, itu berarti bukan tawakal namanya. Tawakal itu lakukan setelah ikhtiar, bawa dompet, bawa saku, sampai sana kehabisan, nah baru kalau terpaksa minta-minta. Duitnya hilang terpaksa minta-minta, nggak apa-apa, tapi harus ada bekal dulu. Nah, maka ini berkaitan dengan orang-orang Yaman. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, orang-orang Yaman itu kalau haji mereka mengatakan apa? Nahnul mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Fa idza qadimu, ternyata kalau sudah datang ke Makkah, sa'alun nas, mereka ngatung-ngatung minta manusia. Fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayat ini, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadit taqwa. Nah, karena itu jangan salah paham ya. Yang namanya tawakal itu bukan tanpa bekal, bukan, salah. Sebagian orang mengatakan tawakalnya besar, dia safar tanpa bekal. Itu bukan tawakalnya besar, itu orang tidak punya ilmu namanya. Tawakal itu kita bawa bekal, setelah itu kita pasrah kepada Allah. Itulah yang dimaksud tawakal. Tawakal itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekalnya sudah dibawa, itu namanya ikhtiar. Nah, kemudian hasil akhirnya kita pasrahkan kepada Allah. Apakah saya sampai ke tujuan atau tidak, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan laisa 'alaikum junahun, tidak ada atas kalian dosa antabtagu, untuk mencari fadlan, karunia mir rabbikum, dari Allah. Artinya haji sambil bisnis boleh. Jadi misalnya kita sampai ke Mekah, haji selesai, sudah gundul, sudah tahalul selesai, dari ihram sudah selesai, menunggu tanggal 8, maka kita pergi-pergi ke pasar-pasar Mekah, cari barang-barang murah yang bisa dijual di Indonesia, nggak apa-apa. Atau dari Indonesia kita bawa barang yang kira-kira nanti di Mekah bisa dijual, sehingga kita dapat untung, maka kita keluar biaya haji atau keluar biaya umrah, tapi ada uang yang balik ya, karena dapat untung, nggak ada masalah, boleh seperti itu. Jadi niatan double boleh. Niatanmu apa? Saya mau haji untuk dapat pahala, saya mau umrah untuk dapat pahala, tapi sekaligus tambahannya niatan bisnis, saya bawa barang di sana, nggak ada masalah. Allah mengatakan laisa 'alaikum junah, nggak ada dosa. Yang penting niatan asalnya cari pahala, bukan niatan asalnya bisnis, salah. Kalau niatan asalnya adalah bisnis itu salah. Kemudian Allah mengatakan faida afaqtum, kalau kalian itu sudah bubaran min arafatin, dari Arafah, dari wukuf di Arafah, fadhkurullaha, dzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram, pada masy'arul haram, yaitu di Muzdalifah. Jadi haji itu urut, Pak. Dari Mina pindah ke Arafah, dari Arafah pindah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah nanti pindah lagi ke Mekah. Urutan seperti ini tidak boleh diubah-ubah. Saya nggak mau kayak begitu, saya pengennya begini aja, nggak bisa. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, khudu anni manasikakum, khudu, ambillah dari saya, manasikakum, litak khudu, hendaklah kalian mengambil, manasikakum, manasik haji kalian dari saya. Jadi jangan diawur manasik haji, hendaklah disesuaikan sabda Nabi atau cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini Allah pesankan, kalau kalian sudah selesai dari Arafat, zikir di Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Nah, maka orang haji itu wukufnya 2 kali, Pak. Pertama wukuf di Arafah, kemudian wukuf di Muzdalifah. Amalannya sama. Wukuf di Arafah zikir, wukuf di Muzdalifah juga zikir. Fadhkurullah, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang yang lebih inti adalah wukuf di Arafah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-hajju arafatu. Al-hajju, haji itu adalah arafatu, wukuf di Arafah. Seolah-olah haji hanya wukuf di Arafah, padahal enggak.
Ya ada tawafnya, ya ada sa'inya, ya ada di Muzdalifahnya. Tapi disebutkan Arafah secara khusus ini untuk menunjukkan bahwa ini yang paling inti dari ibadah haji, wukuf di Arafah. Kemudian Allah mengatakan, "Wadhkuruhu," dan zikirlah kepada Allah, "kama hadakum," sebagaimana Dia telah memberikan hidayah kepada kalian. Jadi cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan zikir. Wadhkuruhu, zikirlah kepada Allah, kama hadakum, sebagaimana Dia telah memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah ini nikmat Allah yang paling besar. Syukuri, bagaimana syukurnya? Udhkuru, zikir. Nah, maka orang-orang Indonesia itu salah paham ketika mereka ingin mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara mengadakan pesta. Itu bukan syukur namanya. Syukur itu Allah katakan wadhkuruhu kama hadakum. Syukur itu adalah zikir kepada Allah atau ibadah-ibadah yang lain. Jadi syukur itu gimana caranya? Ibadah kepada Allah. Siapa yang tidak paham syukur, saya beritahu, ini ayat ini menjelaskan kepada kita syukur itu caranya ibadah. Syukur itu bukan pesta, bukan. Pesta itu bukan syukur namanya. Syukur itu adalah ibadah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teorinya Islam. Nah, maka di Indonesia ini Masya Allah, kadang-kadang inginnya syukur malah kufur. Karena saya pernah melihat orang-orang mengadakan pesta pada perayaan kemerdekaan Indonesia. Mengadakan pestanya bagaimana? Bapak ibu berhadapan, tapi bukan suami istri, Pak. Wes pokoknya wong lanang kon berbaris, ini wong itu kon berbaris. Nah, setelah itu kemudian diberi aba-aba, pegang kepala pegang badan pegang, pegang paha pegang. Lalu ini paha ini bojone wong liya dipegang-pegang piye? Ini permainan katanya, permainan supaya asyik, supaya menarik. Ini dosa kabeh kayak begini. Bukan mensyukuri nikmat Allah seperti ini namanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau mengadakan pesta, caranya bukan begitu, itu caranya. Kemudian Allah mengatakan wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, sungguh kalian itu sebelumnya adalah termasuk orang-orang sesat. Nah, sebelum diberi hidayah oleh Allah kita adalah orang-orang yang sesat. Sebelum kita mengaji seperti ini kita enggak paham agama, kita sesat. Nah, maka kita sudah ngaji, sudah paham, ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum, kalau kalian sudah menyelesaikan manasikakum, manasik haji kalian, fadhkurullaha, maka zikirlah kepada Allah kadzikrikum abaakum, sebagaimana zikirnya kalian kepada nenek moyang kalian. Au asyadda dzikra, atau lebih dahsyat zikirnya. Ini berkaitan dengan adatnya orang Arab dulu, Pak. Mereka kalau sudah selesai ibadah haji, mereka itu saling membanggakan. Nenek moyangku begini, nenek moyangku begini. Mereka nyebut-nyebut nenek moyang mereka. Maka oleh Allah diubah adat itu. Jangan begitu, adatmu salah. Kalau sudah selesai manasik haji, yang disebut-sebut jangan nenek moyang, tapi fadhkurullah, zikirlah kepada Allah, sebutlah Allah. Yang memberi hidayah kalian bukan nenek moyang kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka adat itu diubah oleh Allah. Setelah haji selesai, jangan membangga-banggakan nenek moyang. Enggak ada gunanya membanggakan nenek moyang. Karena nenek moyang itu seberapapun jasa mereka yang sudah mereka dapatkan, itu tidak akan berpengaruh sama kita, enggak ada. Nenek kita memerdekakan Indonesia, nenek moyang kita memerdekakan Indonesia. Tapi sekarang kita malah menjual Indonesia kepada asing, orang kacek. Apa yang dibanggakan dari nenek moyang? Nenek moyang, nenek moyang berbuat yang baik, tapi kita malah berbuat yang jelek. Mereka memerdekakan negara kita, malah kita apa? Menjual negara kita. Apa yang dimerdekakan? Apa yang dibanggakan? Enggak ada. Nah, maka di sini Allah katakan fadhkurullah, zikir saja kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan faminan nas, sebagian manusia, man yaqul, ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kami duit di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat enggak dapat bagian. Ini orang-orang yang tidak paham agama, mintanya hanya duit terus. Allah mengatakan wa minhum may yaqul, sebagian mereka ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini doa sangat penting, Pak. Saking pentingnya satu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini kalau tidak penting enggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka ini sangat penting. Karena itu doa ini perlu kita baca setiap hari. Saya punya TPA anak-anak kecil. Nah, saya pilihkan doa-doa penting. Salah satu doa penting adalah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap hari dibaca. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai kebiasaan membaca doa ini. Karena adalah
aktsaru paling banyak doain Nabi, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan Anas bin Malik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling banyak doanya Nabi ini. Tapi jangan salah paham ya, hasanah itu kebaikan di dunia itu bukan duit, itu bukan. Kebaikan di dunia itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat jamaah di masjid, ini kebaikan di dunia. Kita taat kepada Allah, ini kebaikan di dunia. Kita punya harta, hartanya dari harta yang sumbernya yang halal, ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita duitnya banyak tapi hartanya haram dari riba misalnya, itu bukan fid dunya hasanah, itu fid dunya sayyi'ah namanya. Kemudian Allah mengatakan ayat 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Zikirlah kepada Allah pada hari-hari yang dihitung. Maksudnya hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Jadi orang yang selesai haji, maka tanggal ini disuruh untuk banyak zikir. Jangan mengatakan saya sudah selesai haji, saya tidur aja. Enggak, ya. Tetap banyak zikir. Faman ta'ajjala, barang siapa yang tergesa-gesa fi yaumaini, pada 2 hari, fala isma alaih, tidak ada dosa atasnya. Maksudnya siapa yang melakukan nafar awal, enggak apa-apa. Nafar awal itu apa? Pulang dari haji tanggal 12 Dzulhijjah. Ini nafar awal, enggak apa-apa. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang mundur, fala isma alaih, juga enggak apa-apa, enggak ada dosa. Maksudnya siapa yang melakukan nafar tsani boleh. Nafar tsani itu pulang tanggal 13 Dzulhijjah. Pulang tanggal 12 boleh nafar awal. Pulang tanggal 13 juga boleh nafar tsani. Tapi syaratnya limanit taqwa, bagi yang bertakwa. Jadi pulang kapanpun boleh asalkan takwa. Pulang awal boleh, pulang akhir boleh. Pulang tanggal 12 boleh, pulang tanggal 13 boleh, asal takwa. Mau pulang awal mau pulang akhir, pokoknya takwa. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa, tidak ada masalah, bil ghina, kaya, limanit taqwa, bagi yang takwa. Wasihah, enggak ada masalah, sehat, limanit taqwa, bagi yang takwa. Wasihatu limanit taqwa, sehat bagi yang takwa, khairun, lebih baik minal ghina, daripada kaya. Watibun nafsi, dan kenyamanan hati, ya, tentramnya hati, minan naim, itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya miskin enggak ada masalah, yang penting takwa. Karena kalau miskin enggak takwa, maling nanti. Kaya enggak takwa, nanti duitnya untuk berhambur-hamburan, untuk foya-foya, dosa terus. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah kalian akan dikembalikan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperhatikan amal kita masing-masing, karena kita akan kembali kepada Allah, nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan amal kita. Semua amal kebaikan yang sudah bisa kita lakukan, menghadiri pengajian, sholat jamaah, sholat tahajud, sholat duha, sedekah, apalagi baca Quran, apapun, mari kita jaga terus supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pembahasan?